Anda kembali menyaksikan One on One dan saya masih bersama manajer Timnas Ahmed Zaki Iskandar. Bang Zaki, tadi Ya. kita lanjutkan yang tadi. Ini kan Ya. kalau materi pemain itu tanggung jawabnya coach, Ya. ranahnya coach. Tapi sebagai manajer Timnas kan Anda juga ikut menentukan ini apa-apa, mengurus Ya. dalam tanda kutip segala hal. Betul. Apa yang kemudian yang bisa dilakukan ini? Kita tahu materi pemain di umur itu kan banyak nih. Ya. Tapi untuk bisa menyaring semua dari daerah, apa strategi yang dilakukan? Nah, Termasuk jadi sebagai federasi juga. Ya, oke. PSSI atau federasi ini memang senantiasa berkomunikasi dengan para asprof dan askap askot se-Indonesia untuk mereka membuat database kelompok-kelompok umur dari usia 10, 12, 14 terus berjenjang. Itu dari umur 10 udah Ya, mulai di harusnya ini ya. sudah ada database-nya. Nah, agar kita bisa men-tracking dari awal calon-calon atau aset-aset para pemain kita ini. Nah, kemudian mulai dari sana akan ada seleksi. Entah itu seleksi dari kota kabupatennya terlebih dahulu, kemudian bermain untuk tingkat provinsi dan selanjutnya. Nah, di sini federasi juga memang perlu dukungan dari elemen masyarakat, asprof, askot, askap di tiap daerah. Termasuk pemerintah daerahnya, Mbak. Betul. Ini harus rajin dong mengadakan event-event atau liga Betul. di antar daerah begitu ya. Entah dalam konsepnya turnamen atau liga kelompok umur, kita sih berharap ada liga kelompok umur juga ya. Nah, dengan begitu perkembangan sepak bola usia dini bisa kita pantau dengan baik. Sabang sampai Merauke kan banyak sekali. Betul. Kita punya talent. Iya. Nah, kalau mereka tidak bisa hadir di event-event katakanlah nasional, At least di artinya daerah. ya paling Ya. tidak kita bisa memantau mereka. Iya, Tapi kalau mereka nggak ada kan nggak kepantau nih dengan segitu banyaknya. Sejauh ini dari berapa 38 provinsi yang mulai aktif Ada Asprof beberapa dan memang kota dan yang kabupaten? aktif, yang Gimana? sangat aktif. Ada beberapa juga dengan segala macam keterbatasannya tidak terlalu aktif. Tapi kami senantiasa juga menghubungi sekolah-sekolah sepak bola, klub-klub Ya. ya, yang juga atau akademi yang sudah memiliki para stok pemain yang ada. Nah, biasanya itu nanti akan terseleksi dengan sangat ketat sekali. Apa Bang Zaki kendalanya Ya. untuk di Asprof, Askap dan Askot untuk melakukan penyaringan dengan mengadakan liga atau turnamen? Yang Kendalanya pertama, apa? kita kurang infrastruktur Oh, oke. untuk lapangan sepak Kita bicara bola. lapangan ini ya. Ya. Oke. Kemudian yang kedua ya soal klasik juga pendanaan. Makanya tadi butuh dukungan pemerintah daerah dan koni-koni daerahnya Ya, juga. betul. Karena kan sepak bola ini 11 plus pemain cadangannya kan lumayan memakan anggaran Ya. besar kalau untuk turnamen ataupun pembentukan tim. Dengan begitu dukungan-dukungan yang tadi secara komprehensif ataupun kolaboratif di daerah ini bisa membangun semangat sepak bola di daerah masing-masing. Kalau sekarang kan kita udah bisa lihat nih, luar biasa sekali semangatnya. Betul. Apalagi tim senior kita punya peluang masuk juga ke Piala Dunia. Betul. Gitu kan? Ini untuk sepak bola Indonesia ini pada momen golden moment semua nih Bang, kalau kita Persis, bisa bilang ya. nih. Bahkan mungkin juga mengundang komentar negara lain nggak sih pertumbuhan pemain dan permainan Indonesia? timnas Indonesia? Pasti. So Kita far lihat ada? so far kemarin kan di U20 kita juga sudah mulai terbiasa bermain di Piala Asia. Ya. U17 selain di Piala Asia kita juga satu-satunya dari ASEAN yang masuk ke Piala Dunia. Nah, melalui jalur kualifikasi bukan golden ticket sebagai tuan rumah. Ini membuka mata dunia bahwa setelah terjadi transformasi sepak bola yang positif di Indonesia. Bukan hanya sekedar tim senior saja, tapi dari dunia pembinaan usia dininya juga Berjalan alhamdulillah dengan baik, kita ya. bisa berjalan dengan baik. Oke. Artinya ini menjadi prestasi positif bagi federasi kita. Tidak semata-mata hanya memproduksi pemain senior, Betul. tapi juga Dari memproduksi, anak muda iya. juga ikut ya. Walaupun Dan faktor regenerasi ini juga penting nanti, Mbak. karena untuk jenjang yang berikutnya. jenjang berikutnya, U20 Selepas sampai ini senior. kan tahun depan kita akan mulai lagi seleksi Piala Asia untuk U17, kemudian juga Piala Jalan Dunia lagi. ha-ha. Nah, artinya yang umur 16-15 tahun sekarang ini yang akan kita persiapkan di berikutnya. Periode besok tahun 2026 yang 17 akan kita Naik persiapkan lagi. untuk ke U20. Itu. Nggak kelar-kelar nih kerjanya federasi. Kalau Harus untuk pembinaan terus, jalan terus ya. simultan Ha-ha. terus, iya.
dan berkelanjutan. Nah, kalau kita bicara lagi ini balik nih, Ya. pasti Bang Zaki berkomunikasi dengan Coach Nova Ya. mengenai line up pemain dan lain-lain untuk di November mendatang 2025 di Piala Dunia. Ya. Apakah ada kemungkinan kita akan menggunakan materi pemain yang sama atau mungkin ada tambahan dari luar atau bahkan mungkin diaspora kita tarik ke dalam? Kita lihat nanti kebutuhan dari tim dan kesiapan individu para pemain itu sendiri menjelang nanti bulan November. Ya, kita tidak berharap ya mungkin ada yang cedera nanti terus kemudian juga mungkin ada talenta-talenta yang belum kemarin terpantau bisa kita manfaatkan dan bisa kita masukkan mereka menjadi bagian tim yang baru. Jadi tambah kurang itu pasti ada. Dari segi usia mereka qualify untuk tetap lanjut di U17? Kalau tim yang sekarang mereka bisa bermain untuk U17 di bulan November. Batas umurnya masih aman ya? Walaupun batas umurnya masih aman kalau untuk yang sekarang. Tapi paling tidak begini, kita juga tetap memantau kemungkinan talenta-talenta lain yang masuk ke kategori nanti bisa kita libatkan di proses seleksi berikutnya di Timnas U17. Itu PR-nya di Coach Nova berarti ya, talent nanti scouting PR-nya di Coach Nova dengan udah mulai seluruh jalan. perangkat timnya. Sekarang mulai ini dalam lirik-lirik. rangka pemantauan, terus kemudian pengumpulan data dari database yang ada, ini kita sudah mulai seleksi lagi. Nanti ada tahap pemanggilan lagi untuk praseleksinya. Akan berjalan terus ya sampai menjelang November nanti. Ya. Nah, Bang Zaki, ini kita bicara kan masih berapa bulan lagi sih? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ya, dibilang sebentar. Enggak juga. Dibilang lama, dekat juga. Banget. Nah, apa yang dilakukan nih untuk menjaga? Tadi kan kita nggak cuma jaga mental, tapi juga fisiknya dong juga. Posisi pemain sekarang ada di mana nih Bang Zaki? Sekarang ada di rumahnya masing-masing, ada di klubnya masing-masing dan juga ada di SSB-nya atau perkumpulan sepak bolanya masing-masing. Nah, mereka tetap latihan atau? Pada saat mereka dikembalikan ke daerah masing-masing, kita sudah bekali mereka dengan beberapa bahan untuk menjaga kebugaran mereka. Termasuk juga menjaga ritme dan juga ritme itu istirahat, jam latihan dan yang paling penting juga asupan gizi. Nah itu tadi kita bahas kan karena rata-rata banyak yang mungkin berasal dari kondisi yang ekonomi kurang. Ada nggak mungkin kayak bantuan support dana untuk mereka menjaga nutrisi, latihan, kita juga sedang dan lain-lain. propose ke federasi untuk memberikan bantuan anggaran kepada mereka agar mereka bisa mendapatkan asupan protein yang tambahan untuk makan sehari-harinya. Begitu juga dengan gym. Nah, kita juga mencoba memberikan bantuan untuk mereka bisa mendaftarkan diri sebagai member gym di daerahnya masing-masing. Oh, itu dibantu federasi saat ini? Itu juga nanti sudah kita berjalan sedang rancang. Baru? Kita sedang rancang semuanya karena ini kan baru 1 minggu aja nih bubar. Nah, untuk minggu-minggu berikutnya kemarin yang kita berangkatkan ke Jeddah, itu semua akan kita pantau. Dan mereka wajib melaporkan kepada Coach Nova dan juga Coach Sofi sebagai pelatih fisiknya. Setiap saat kegiatan-kegiatan mereka agar bisa kita maintenance staminanya nanti. Selain stamina, nutrisi, mereka juga berlatih nggak? Mungkin ada kayak friendly match kah di masing-masing atau nanti pas dikumpulin bersama? Kebetulan kita juga sedang membuatkan formasi agar mereka ikut turnamen di EPA nantinya. Jadi di Elite Pro Academy agar mereka bisa mendapatkan secara reguler sebelum TC ataupun sebelum berangkat situasi kompetisi yang ada. Jadi menjaga ritme mereka agar mereka siap tampil lagi nanti. Itu sangat penting sekali itu. Betul. Nah, untuk friendly match mungkin disiapkan nggak bertanding dengan siapa? Ada friendly match, kemudian ada mini turnamen juga. Mungkin kita mengundang para peserta Piala Dunia atau yang non Piala Dunia untuk hadir ke Indonesia. Atau bahkan kita ikut mini turnamen di daerah atau negara-negara lain. Itu penting juga tuh. Ya, ini pemain kan harus persetujuan manajer tim ya, manajer timnas juga. Selain Coach Nova nanti bertugas juga Bang Zaki pasti juga ngasih penilaian. Kira-kira selain kita talent scouting di dalam internal butuh atau enggak pemain dari luar? Nanti kita jawab. Bukan pemain dari luar, pemain diaspora. Anak-anak Indonesia yang ada di luar diaspora. Butuh atau tidak? Nanti kita jawab one on one bersama Anggia. Akan kembali sesaat lagi.